ini Allah senantiasa akan menjaganya. Apa yang harus dijaga dengan salat? Jaga salat kita agar senantiasa tetap dalam keadaan istiqomah. Jaga salat kita agar tidak keluar dari waktunya. Jaga salat kita agar tidak kurang dari 5 waktu. Ya, karena salat ini keutamaannya tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan lain. Dan bahkan dalam syariat salat ini punya hukum-hukum tersendiri. Salat ini penuh dengan hikmah. Salat itu banyak kegampangan yang diberikan Allah terhadap kita. Ya. Misalnya, kalau kita seandainya bepergian, kita bisa menjamak, menggabungkan sholat. Kalau kita dalam keadaan musafir, kita bisa mengqashar sholat, yaitu yang 4 rakaat di 2 rakaat. Ya. Akan tetapi kita senantiasa tidak boleh meninggalkan sholat. Ini kekhususan keutamaan sholat. Berbeda dengan ibadah lain, kalau puasa ketika kita sakit atau kita musafir, kita bisa tidak puasa kemudian mengqadhanya di hari lain, tapi tidak dengan sholat. Ya. Kalau kita sakit pun tetap harus sholat. Kalau tidak bisa berdiri, kita sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, kita sholat dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, kita bisa sholat dengan berebah, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Walhasil banyak keringanan dari Allah tentang sholat ini, dan harus sholat, berbeda dengan ibadah lain. Ya. Kemudian kalau dalam keadaan musafir, kita tidak boleh meninggalkan sholat, tetap sholat, karena ada dispensasi jamak, ada dispensasi qashar. Ya. Kecuali ada hal-hal yang telah diberikan keringanan oleh syariat yang tidak mampu kita untuk melakukan sholat dalam keadaan itu. Ingat para pecinta, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah meremehkan sholat. Ya. Allah tidak akan menerima kebaikan seorang hamba sebanyak dan sehebat apapun kalau dia tidak sholat. Allah akan menganggap semua ibadah kita rusak, walaupun ibadah kita ini hebat, kalau sholat kita rusak. Ya. Dan sholat itu as-sholat mir'atul ibadah. Sholat ini adalah cerminan ibadah. Dalam sholat itu ada cerminan puasa. Dalam sholat itu ada cerminan haji. Dalam sholat itu ada cerminan sedekah. Kapan itu kita cerminan puasa? Otomatis dalam sholat kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kapan cerminan haji itu? Ketika kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki, sholat saya, haji saja, itu cerminan haji. Artinya semua ibadah itu ada cerminan dalam sholat. Ada cerminan zakat. Kapan itu cerminan zakat atau sedekah itu? Ketika kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi di kanan, assalamualaikum warahmatullahi di kiri. Kita mendoakan makhluk-makhluk yang di kanan, dan kita mendoakan makhluk-makhluk yang di kiri. Kebaikan yang kita berikan untuk makhluk yang di kanan di kiri, itulah adalah zakat, sedekah. Ya. Kemudian ulama lain mengatakan untuk senantiasa kita menjaga, sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan terhadap orang-orang mukmin untuk senantiasa menjaga pandangan matanya dan menjaga kehormatan kemaluannya. Seorang yang menjaga kehormatan dan kemaluannya, Allah akan menjaganya. Seorang yang senantiasa menjaga agar terhindar dari zina, Allah akan menjaganya, insya Allah. Kemudian para ulama mengatakan bagaimana kita bisa terhindar dari perbuatan seperti itu, dari perbuatan yang fahsya, dari perbuatan zina. Dalam ayat itu sudah diterangkan, kulil mu'minin yaghuddu min absarihim, kata ulama. Kalau ingin terjaga dari perbuatan zina, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menjaga mata. Jaga mata dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga mata dari sesuatu yang hina, sesuatu yang kita dilarang kepadanya. Insya Allah dengan menjaga mata ini akan terhindar kita dari perbuatan-perbuatan yang lebih buruk lagi, yang lebih besar lagi, yaitu berupa zina. Kemudian dalam hadis ini dikatakan ihfadillah yahfadka. Kalau seandainya engkau menjaga Allah, Allah senantiasa akan menjagamu. Apa yang dijaga? Yahfad nafsaka.
wa auladaka wa ahlaka wa malaka. Allah jaga semuanya dari kita yang berkaitan dan berhubungan dengan kita. Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga harta kita. Jaga dari apa? Wahai para pecinta dan para perindu, Allah jaga dari kullu syai'in yufsiduhu iman, dari setiap sesuatu yang bisa merusak keimanan kita. Ya. Para pecinta, para perindu, harta ada kalanya bisa membuat manfaat, bisa membuat mudarat. Anak, keluarga ada kalanya bisa membuat manfaat, bisa membuat mudarat. Tapi seorang hamba yang senantiasa menjaga perintah Allah, menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah tentang kewajiban-kewajibannya, Allah akan menjaga semuanya, hartanya, anak-anaknya, jiwanya dari sesuatu yang bisa merusak keimanannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, Inna min ibad man la yuslihu imanahu ilal faqr wa in bastastuhu la afsadahu alaihi dalik. Sesungguhnya dalam hadis itu Rasulullah mengatakan ada seorang dari hamba-hambaku yang keimanannya ini tidak baik, kecuali aku berikan dia keadaan fakir, keadaan melarat. Wa in batastuhu wa in basattuhu, kalau aku berikan dia kekayaan akan menjadi mudarat, kerusakan. Nah, kemudian wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa ghina, ada dari hamba-hambaku yang aku berikan kekayaan karena apa? Dengan kekayaan ini memberikan dia manfaat, mengangkat derajatnya. Wala in afqartuhu la afsaduhu dzalik, kalau aku berikan dia fakir, keadaan melarat, itu akan memberikan dia mudarat. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa sihah, ada dari hamba-hambaku yang aku berikan kesehatan. Kata Allah, kenapa? Ini dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, kalau wa in asqamtuhu la afsaduhu dzalik, kalau aku berikan dia sakit itu akan bikin mudarat padanya, tidak sabar, dia mengeluh, ya, bahkan dia menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa sukma wa in asahtuhu la afsadahu dzalik, ada dari hamba-hambaku ini yang aku berikan sakit, ya, tidak sehat, karena dengan sakit dan tidak sehat ini akan mengangkat derajatnya yang setinggi-tingginya. Soalnya kalau aku berikan dia kesehatan ini akan memberikan mudarat kepadanya. Dia akan berbuat maksiat, dia akan menyimpang dari syariat, dia akan melanggar hukum-hukumku, kata Allah. Bahkan dalam hadis itu diterangkan, wa inna min ibadi, ada dari hamba-hambaku yang ketika dia mau berbuat ibadah, aku cegah dia dari ibadah. Kenapa? Kalau dia beribadah, maka akan masuk dalam ibadah itu ujub, sombong, sum'ah, takabur. Ya. Makanya aku cegah supaya selamat dari penyakit-penyakit hati. Dan orang yang menjaga perintah Allah dengan baik, Allah akan menjadikan semua hal yang berkaitan dengannya tidak akan merusak keimanannya. Akan memberikan harta yang manfaat, barakah dunia akhirat. Berikan keluarga yang manfaat, sakinah, mawaddah, warahmah, dan semuanya. Kemudian dalam hadis ini diteruskan, wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, cuma minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan minta sama yang lain. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para pecinta. Ulama mengatakan minta itu ada dua. Minta yang kita tidak boleh minta selain pada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal minta yang kita diperbolehkan untuk menggampangkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Minta yang harus sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh sama yang lain, dan ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu minta sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat afiat, zahiran wa batinan. Kita tidak boleh minta sehat sama dokter. Dokter hanya sebagai wasilah, dokter hanya sebagai perantara kita, tapi kesehatan itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lain. Minta taufik
dan hidayah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kebahagiaan hanya sama Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Adapun permintaan yang diperbolehkan kita untuk melancarkan atau menggambarkan sesuatu, yaitu minta kepada Allah hanya sebagai perantara. Contoh, kita minta sama Allah untuk dimudahkan mengangkat sesuatu, ya. Di situ kita dalam hati sebelumnya sudah minta sama Allah, tapi setelah itu kita bisa minta tolong sama orang lain, kita bisa minta tolong sama makhluk. Dan kita kalau mau mengangkat sesuatu, ya Allah saya minta tolong untuk diangkatkan, malah tidak boleh, tidak diperkenankan. Ini adalah termasuk sebagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalaupun kamu minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya mengatakan para pendengar dan para pecinta, kita punya senjata yang paling ampuh, yaitu doa. Doa banyak yang kita panjatkan, itu senantiasa senjata ampuh kita untuk bisa memberikan pertolongan Allah kepada kita. Banyak yang pergi tidak kembali, banyak yang rusak, banyak yang binasa, tapi tidak dengan doa. Doa dia pergi dengan banyak harapan dan insya Allah akan kembali dengan ijabah. Lebih-lebih seperti kita dalam kondisi saat ini, sering-sering mendoakan terhadap sesama, karena doa seorang mukmin pada mukmin bi dhahril ghaib, tanpa ada di hadapannya, tanpa ada sepengetahuannya, itu akan diaminkan oleh para malaikat. Nah, apabila malaikat sudah mengaminkan doa kita, maka insya Allah terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dengan nasihatnya kepada Ibn Abbas, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in qad katabahu Allahu lak illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai anak, wahai keponakan, seandainya seluruh makhluk yang berupa jin dan manusia ini berkumpul jadi satu, kemudian untuk memberikan kamu manfaat, untuk memberikan kamu sesuatu, itu tidak akan terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan Allah terhadapmu. Wa in istama'u ala ayyadruka bi syai'in lam yadruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Begitu pula seandainya mereka berkumpul seluruh makhluk untuk memberikan mudarat kepadamu, memberikan bahaya kepadamu, tidak akan terjadi kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah terhadapmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sungguh pena-pena telah diangkat dan sungguh lembaran-lembaran itu telah kering. Para pecinta, para perindu teman-teman surga Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang tadi kita disuruh minta kepada Allah, kita disuruh berdoa kepada Allah, kemudian kita harus meyakini bahwa tidak akan terjadi terhadap apapun yang bisa memberikan efek kepada kita kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sungguhnya anjuran untuk kita lebih menguatkan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa mengakibatkan mudarat atau manfaat terhadap apa yang ada dalam diri kita, terhadap apa yang kita miliki, kecuali itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Walaupun takdir sendiri nanti ada pembagiannya, ada yang mubrom, ada yang mu'allaq, ada yang pasti, yaitu pakem, yang tidak bisa diubah, atau ada yang bisa diubah. Itu keyakinan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walhasil kesimpulan, tawakal pada Allah ini harus lebih kuat daripada ranah ikhtiar yang kita lakukan. Ya. Karena kalau kita sudah meyakini seperti itu, hidup ini akan gampang. Tapi banyak di antara kita ini lebih kebalik. Yang kuat, yang lebih dominan adalah ranah ikhtiar. Sedangkan ranah tawakal ini lebih kecil porsinya. Sehingga dia menuhankan harta, dia menuhankan pekerjaan, dia menuhankan jabatan. Padahal tidak seperti itu.
Dan ini akidah yang kita klaim sebagai akidah Ahlus Sunnah